Selamat datang all new Toyota Avanza dan all new Toyota Veloz. Yes, akhirnya Toyota Avanza terbaru dan Toyota Veloz terbaru resmi hadir di Indonesia. Kenapa gue menyebut nama keduanya ini jadi berbeda? Karena dua mobil ini memang sekarang dikembangkan dan akan dipisahkan nih. Kalau dulu kan Toyota Veloz itu masih mengusung embel-embel nama Toyota Avanza, tapi sekarang ini benar-benar dibedakan. Untuk Toyota Avanza ini dikembangkan dan dibangun oleh Daihatsu atau Astra Daihatsu Motor. Tapi untuk Toyota Veloz ini dikembangkan dan dibangun memang dirancangnya oleh Toyota melalui Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Nah, lalu apa saja yang berubah dan yang berbeda di antara kedua mobil ini? Kita akan ulas satu persatu. Oke, pertama dari segi platform nih. Keduanya sama-sama menggunakan platform baru, jadi berbeda dengan Avanza yang sebelumnya. Dari segi dimensi, ini juga jadi jauh lebih besar dibandingkan Avanza sebelumnya. Kalau Avanza sebelumnya itu panjangnya sekitar 4190-an mm. Untuk si Avanza ini panjangnya itu 4390 mm kurang lebihnya. Nah, untuk Veloz, dia lebih panjang lagi sedikit. Mungkin karena ada tambahan-tambahan bodi di depan ini dan di belakang. Dia ini panjangnya 4470-an gitu mm. Untuk lebarnya juga dia bertambah lebar. Kalau Avanza sebelumnya itu sekitar 1600-an mm, sementara keduanya ini jadi 1700-an. Untuk tingginya dia juga 1700 mm. Dan untuk ground clearance-nya, kalau Avanza yang lama itu sekitar 200 mm, keduanya ini juga bertambah tinggi sekitar 205 mm. Bicara soal tampilan, ini pasti akan jadi suatu hal yang kontroversi nih. Karena pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Tapi secara keseluruhan, tampilan ini dia sudah pakai bahasa desain terbaru dari khas Toyota, yaitu dengan grill yang lebar di bagian bawahnya. Untuk tampilannya ini memang ada beberapa orang yang bilang mungkin mirip seperti Calya dibesarkan gitu ya, atau ada juga yang bilang mirip seperti RAV4 segala macam. Tapi secara garis besar dia di atas ini sudah pakai black piano gitu yang dikombinasikan dengan aksen chrome. Jadi untuk aksen chrome ini tidak hilang di Toyota Avanza ini. Di bawahnya ini ada grill berwarna hitam yang sangat besar. Ini untuk lubang udara ke pendinginan mesin. Untuk lampu depannya sendiri, dia pakai modelnya itu lebih kecil dibanding sebelumnya, lebih ramping, modelnya horizontal. Lampu depannya sudah LED, lalu juga ada lampu sen sebelah sini, dan di bagian bawah untuk lampu kabutnya sayangnya masih halogen nih. Sekarang kita geser untuk bahas di bagian samping dari Toyota Avanza. Seperti yang tadi gue bilang, karena Toyota Avanza dan Veloz ini dikembangkan berbeda, jadi mulai dari pilar A ke depan, dia itu banyak hal-hal kota komponen yang berbeda. Mulai dari sebelah sininya nih, dari fender atau dari pilar sini, dia itu berbeda seperti Toyota Veloz. Kalau Toyota Veloz itu dia dibagi dalam 3 bagian gitu. Untuk Toyota Avanza dia cuma 2 bagian. Jadi untuk sini jadi satu dan sebelah sini untuk kapas ini langsung. Kalau di sana itu dia ada dibagi-bagi beberapa bagian gitu, jadi lebih banyak secara komponennya. Lalu untuk bagian sampingnya, di bagian sini kacanya pilar A-nya, dia itu modelnya tinggi ke atas dan ke belakang, pilar D-nya itu dia menurun ke bawah. Ini juga jadi salah satu hal yang baru. Kalau di sebelumnya, di Toyota Avanza sebelumnya, ini kacanya jadi lebih lebar. Di sini dia modelnya menurun dan ada garis kaca yang menyatu ke belakang sampai ke sebelah sini. Kalau kalian perhatikan sekilas itu dari jauh, ini tuh bagian atas ini seperti kayak lebih besar, kayak lebih jenong itu jidatnya. Karena di bagian bawahnya sini dia memang lebih rendah. Nah, untuk di bodi sampingnya sih sebenarnya tidak ada hal-hal yang berbeda. Kecuali untuk di bagian depan ini memang kalau terlihatnya itu kadang kayak seperti lebih lebar fendernya. Karena memang untuk velgnya sendiri, kalau yang ini sih sebenarnya sama, 16. Dia itu pakai ukuran bannya 195/60 ring 16 dengan ban Dunlop. Nah, hal yang menarik lagi untuk si velgnya ini, kalau yang sebelumnya itu kan dia pakai ukuran velg atau PCD-nya itu 4x100. Untuk yang baru ini dia pakai 5x100. Ini jadi baru nih ukuran PCD velgnya. Untuk bagian belakangnya dia juga berubah total desainnya. Untuk lampunya dia sudah pakai lampu LED untuk lampu utamanya. Cuman sayang untuk lampu sen dan lampu mundur ini masih biasa. Secara keseluruhan desain belakangnya ini memang ya bisa jadi pro dan kontra juga. Karena kalau kita perhatikan sekilas, dia itu seperti lebar tapi kayak kurang tinggi. Jadi kayak gepeng gitu loh modelnya. Dan untuk di bagian sini juga, ini modelnya desainnya baru. Kalau yang dulu kan di full body gitu sampai belakang sini. Setelah di sini di belakangnya dikasih seperti tambahan pilar hitam gitu yang menyambung dari bagian samping. Lalu sayangnya ini adalah varian 15G. Sayangnya di bagian belakang ini belum dilengkapi dengan rear defogger. dan juga belum ada kamera parkir. Jadi dia hanya ada dua sensor parkir.
Di bawah sini juga ada lampu reflektor atau mata kucing. Nah, ini adalah bagian bagasi dari Toyota Avanza. Secara keseluruhan bagasinya memang terlihat sedikit lebih besar karena mungkin efek tadi penambahan dimensi yang cukup signifikan. Ya, ini sih muat koper medium gitu ya, atau 2 koper kecil di sini masih muat. Dan di sini juga ada semacam laci terbuka gitu, mungkin untuk menyimpan kotak P3K atau alat-alat yang lainnya. Dan di bawah sini ini juga masih ada lagi ruang penyimpanan yang cukup besar. Di sini ada dongkrak, ini bisa buat naruh kunci-kunci segala macam. Untuk ban serepnya sendiri dia ada di bagian bawah. Ini bukanya dari sebelah sini. Ini ada tulisannya spare tire, tinggal diputar. Nah, kalau kapasitas bagasi ini dirasa masih kurang, Anda bisa melipat jok baris ketiganya. Cukup mudah caranya, tinggal menarik tuas di sini, dorong, begitu juga sebelah kiri, dorong, dan hasilnya bagasinya bertambah. Memang dia tidak full benar-benar rata lantai, jadi agak sedikit naik, tapi ini bisa dibilang sudah lebih dari cukup. Lalu untuk jok baris keduanya, dia bisa dilipat rata juga atau dimajukan full. Jadi Anda bisa ada beberapa pilihan gitu ya untuk ruang bagasinya. Ya, seperti ini kapasitas bagasi dari Toyota Avanza. Oke, sekarang gue udah ada di bagian dalam dari all new Toyota Avanza. Secara keseluruhan tampilan dashboardnya dia beda banget seperti yang dulu. Ini sebenarnya lebih mirip ke arah Toyota Rush, cuman dengan beberapa sentuhan yang berbeda. Yang sama seperti Toyota Rush itu terutama di kisi AC-nya sebelah sini. Selebihnya ini berbeda. Untuk bahannya sendiri dia masih bahan plastik hitam, masih model yang keras. Tidak ada bahan lembut sama sekali di sini. Dan dia desain dashboard ini full warna hitam yang dikombinasikan dengan warna silver. Untuk di bagian tengah ini ada layar head unit model floating, ukurannya sangat lebar. Dia juga sudah lengkap informasinya. Ada USB, radio, Bluetooth. Di sini juga ada pengingat ganjil genap. Tampilannya juga informatif, cuman memang sayangnya dia ini benar-benar full touchscreen, jadi tidak ada tombol-tombol yang bisa kita rasakan gitu ya. Di bagian bawah untuk pengaturan AC dia sudah digital. Tampilannya ini juga cukup baik. Cuman memang sayangnya dia belum dilengkapi dengan arah semburan AC, tapi ini udah oke. Lalu juga di bagian bawah ada tombol engine start stop button, ada port USB, ada laci penyimpanan terbuka, dan di bagian bawah sini untuk tuas transmisinya dia itu pakai perpaduan seperti motif-motif karbon gitu, tapi ini tidak karbon asli. Turun ke bawah dia masih pakai rem parkir mekanikal. Di sini ada laci penyimpanan terbuka serta ada soket 12 volt, dan di belakangnya ini ada armrest. Cuman memang sayangnya dia bukan bahan kulit yang lembut, masih bahan plastik keras, jadi agak kurang nyaman untuk jadi sandaran tangan. Di baliknya ada laci penyimpanan tertutup. Kita geser ke bagian setirnya. Untuk layar instrumennya memang dia sudah digital, cuman masih model arah panah. Jadi belum yang full layar digital gitu ya, yang gambar inovatif. Dia di tengahnya ada layar TFT untuk informasi beberapa hal, cuman memang dia sayangnya hanya ada trip meter saja serta odometer. Lalu di sebelah kiri setir ini ada untuk pengaturan audio, jadi Anda tidak perlu repot ke tangan sini, bisa dari setir. Untuk desain setirnya juga baru, dia jauh lebih mewah. Dia pakai warna hitam, memang belum kulit, yang dikombinasikan dengan aksen silver. Di sebelah kanan juga dia full hitam dan dikombinasikan dengan warna silver, tidak ada bahan lembut sama sekali. Serta karena ini adalah varian TSS, dia juga ada untuk tombol fitur TSS-nya sebelah kanan, ini untuk collision system. Dan yang menarik, untuk pengaturan setirnya ini dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Nah, ini juga sangat membantu sekali untuk Anda menemukan posisi mengemudi yang sangat enak. Untuk joknya dia juga pengaturannya sudah bisa reclining, maju mundur, naik turun, cuman memang masih manual. Nah, untuk joknya sendiri dia ini benar-benar full bahan fabric. Memang fabriknya ini tidak terlalu lembut, tidak terlalu empuk gitu, tidak terlalu nyaman. Tapi tampilannya cukup mewah karena dia pakai warna hitam yang dikombinasikan dengan warna-warna arah ke merah atau coklat itu di bagian tengahnya. Ini sangat bagus karena tidak mudah kotor gitu ya. Kalau warna cerah mungkin kan agak beresiko. Jadi ya seperti ini tampilan dashboard atau interior dari all new Toyota Avanza. Seperti ini duduk di baris kedua dari all new Toyota Avanza. Untuk ruang kakinya dia bertambah lebar karena ya seperti yang tadi gue bilang dimensinya bertambah panjang. Ini posisi duduk atau posisi mengemudi gue tadi. Ruang kakinya masih sangat lebar, masih ada 2 jengkal lebih. Bahkan kalau ini Anda rasa masih kurang lebar, Anda masih bisa memundurkan joknya. Wow, ini hasilnya bisa
Masih ada 3 jengkal lagi, sangat lega, bahkan Anda masih bisa duduk seperti ini. Dan di bagian tengah sini ada armrest yang bisa ditarik, jadi Anda masih bisa duduk nyaman di baris kedua. Untuk joknya sendiri dia juga bisa di reclining. Untuk recliningnya di sebelah sini. Hasilnya posisi duduknya sangat nyaman. Dia juga ada headrest sampai di baris ke tengah, jok baris tengahnya. Lalu di sebelah kanan juga ada cup holder, ada laci penyimpanan terbuka, dan di sebelah sini ada port USB 2 buah. Jadi untuk yang di baris kedua tidak perlu berebutan. Di sini juga ada laci penyimpanan terbuka. Sayangnya memang untuk cup holdernya hanya ada di pintu sebelah kanan dan sebelah kiri saja, dan ini tidak terlalu besar untuk ruang cup holdernya. Satu lagi yang berubah di baris keduanya ini yaitu double blower atau pengaturan AC di baris kedua, isi AC. Dia masih manual, belum digital. Di sini model perputarannya. Kalau dulu kan model bonggol gitu besar ya. Di sini dia jauh lebih simpel, persis seperti di Calya Sigra. Cuman memang sayangnya secara desain ini masih kurang menarik gitu ya. Dan ini berisiko rusak nih untuk isi AC-nya nih. Jadi ya ini agak riskan juga kalau untuk sering dimainkan seperti itu. Untuk perputaran di sebelah sini. Nah, untuk di baris ketiga kita akan lihat seperti apa ruangnya, apakah bertambah besar atau bertambah lega. Kita pindah ke belakang. Untuk akses ke baris ketiga masih sama seperti sebelumnya. Anda harus menarik tuas sebelah sini, lalu lipat, dan kita masuk ke baris ketiga. Oke. Secara keseluruhan posisi duduknya memang masih belum nyaman banget, tapi setidaknya untuk di baris ketiga ini yang versi sekarang ini karena jok baris keduanya bisa dimajukan, jadi harusnya bisa dapat ruang kaki yang lebih lapang. Ini adalah posisi duduk buat tadi. Nah, kalau kita majukan harusnya sih bisa dapat posisi duduk yang lebih lapang. Kita coba. Memang agak sulit. Oke, seperti ini. Ini tadi saya majukan sedikit ya. Ceritanya gitu ya, di depan ini masih ada penumpang. Hasilnya masih ada 1 jengkal lebih sedikit ruang kakinya. Emang belum begitu lapang, dan sayangnya karena posisi duduk di baris ketiga ini sedikit lebih tinggi, lebih di atas dibanding yang depan. Jadi Anda lebih tinggi, Pak, dan imbasnya kepalanya nih. Kepalanya jadi nggak gitu lapang. Mungkin kalau orang yang tinggi di atas saya itu tingginya sekitar 175 cm. Kalau orang yang tinggi di atas saya mungkin akan mentok. Jadi ini jadi kendala juga untuk di baris ketiga. Lalu untuk joknya sendiri dia bisa agak direbahkan sebenarnya dengan menarik tuas di sebelah sini. Memang tidak rebah-rebah banget, tapi masih ya cukup rileks, dan ada headrest juga. Oke, jadi seperti ini posisi duduk di baris ketiga. Di sebelah kanan ada soket 12 volt, bukan port USB, modelnya soket. Sini juga ada laci penyimpanan terbuka. Sayangnya untuk di sebelah kiri dia tidak ada soket 12 volt. Nah, di sebelah kanan sini juga ada 2 buah cup holder sama di sebelah kiri. Dan untuk di belakang ini memang idealnya hanya 2 orang, tidak bisa untuk 3 orang karena dia cukup sempit. Jadi ya seperti ini baris ketiga dari all new Toyota Avanza. Untuk Toyota Veloz tampilannya benar-benar berbeda banget seperti Toyota Avanza. Jadi kalau dulu itu kan Veloz yang lama itu masih ada mirip-mirip seperti Avanza. Di sini benar-benar berbeda banget. Mulai dari lekukan di bagian fender juga ini sudah berbeda banget seperti Avanza. Jadi benar-benar bagian depan itu Veloz berdiri sendiri gitu ya, tidak sama seperti Avanza. Untuk grillnya, dia ini pakai bahasa grill yang desainnya itu mirip seperti Corolla Cross atau seperti Toyota RAV4. Dia ini modelnya seperti diamond gitu. Ini dia berwarna hitam, dan kalau Anda lihat lebih dekat di sini ada kamera. Sepertinya ini mungkin untuk kamera parkir atau untuk fitur si Toyota Safety Sense-nya. Lalu di bagian atas ini ada grill black piano yang dikombinasikan dengan aksen chrome. Jadi di Veloz ini juga tetap ada aksen chrome, dan aksen chrome-nya ini menyatu ke bagian samping, ke di atas lampu sampai ke sisi samping, ke belakang. Jadi dia benar-benar dibuat menyatu sampai ke belakang, sampai ke list yang ada di kaca. Untuk lampunya sendiri dia juga berbeda seperti Toyota Avanza. Dia jauh lebih keren lagi, lebih mewah. Dan di sini ada tulisan Veloznya di samping. Untuk lampunya dia sudah pakai LED, lalu ada lampu DRL LED juga. Dan untuk lampu sennya dia sudah pakai sequential. Jadi kalau lagi nyala tuh cantik banget. Sayangnya memang untuk di bawahnya lampu kabut dia juga masih pakai halogen sama seperti Avanza. Dan di sini juga dia ditambahkan list chrome sebagai pemanis. Lalu yang jadi berbeda lagi antara Veloz dan Avanza, untuk Veloz dia di bawahnya tuh ada seperti underguard gitu. Dia ini berwarna abu-abu yang dikombinasikan dengan warna hitam.
Secara keseluruhan untuk Toyota Veloz tampilannya memang jauh lebih mewah, jauh lebih berkelas dibandingkan Avanza karena memang secara positioning dia juga ditempatkan di atas Toyota Avanza. Nah sekarang gue udah ada di bagian samping dari Toyota Veloz. Seperti yang tadi gue bilang di Toyota Avanza. Kalau tadi Toyota Avanza itu kan dari sini ke bawah itu jadi satu, si fender dan pilar A-nya. Di sini dia jadi dua bagian, ada sini satu, sini dua, dan untuk kapas ini juga berbeda. Jadi memang keduanya ini dikembangkan berbeda banget. Lalu untuk di bagian samping, kalau tadi Toyota Avanza, dia itu untuk di sininya full hitam sampai ke belakang, dari depan juga sama. Nah untuk di Veloz, dia itu mulai dari atas lampu tadi, itu list chrome-nya menyambung sampai ke kaca, sampai ke belakang itu menyambung. Lalu juga di bagian bawah ada lagi yang berbeda. Kalau Toyota Avanza itu tidak ada tambahan side skirt hitam seperti ini, di Veloz ini ada. Jadi secara tampilan Toyota Veloz ini memang jadi jauh lebih menarik, apalagi di bagian belakang sini dia seperti ada tambahan fender. Jadi tampilannya lebih proporsional, lebih enak dilihat, lalu juga yang menarik juga, walaupun di MPV ini di atasnya ada seperti roof rail, secara tampilan memang dia MPV yang ke arah-arah SUV gitu ya, kalau dilihat sekilas. Dan untuk velgnya dia juga bertambah lebar. Kalau yang sebelumnya atau yang Avanza itu ring 16, untuk di Toyota Veloz ini dia pakai ukuran velgnya 17 inci. Lalu untuk ukuran bannya itu dia pakai ukuran ban 205 50 dan bannya itu dari Campiro Ecotec dari GT Radial. Yang menarik lagi kalau kalian perhatikan, untuk di rem belakangnya ini dia sudah disc brake. Jadi khusus Veloz dia sudah disc brake nih, berbeda dengan Toyota Avanza yang masih tromol. Selain remnya juga, selain platform, rem, hal yang berbeda lagi dari Veloz dan Avanza baru ini dibandingkan yang generasi sebelumnya adalah sistem suspensi. Ini juga katanya ada banyak perubahan untuk suspensi belakangnya. Dia memang masih pakai torsion beam, tapi ini jauh lebih nyaman, jauh lebih tangguh, apalagi dengan tidak adanya sistem penggerak bagian belakang karena dia sudah pindah ke depan. Jadi memang untuk Veloz dan Avanza yang terbaru ini dia sudah pakai sistem penggerak depan. Secara struktur kaki-kaki di belakang juga berubah, begitu juga di depan. Nah terus sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Secara garis besar desainnya memang masih agak mirip-mirip seperti Avanza, tapi ada beberapa perbedaan seperti dari lampunya. Kalau Avanza itu dia kepotong hanya sampai bagian sini, tidak ada tambahan di bagian tengahnya. Untuk di Toyota Veloz tidak ada tambahan, ini menyatu. Ini mirip seperti Lexus UX yang mobil listrik, itu kan sama ada lampu juga di sini menyatu. Ini jauh lebih keren, jauh lebih mewah. Lalu untuk lampunya dia juga sama, sudah LED. Untuk sen sebelah sini ini lampu mundur. Ini adalah Veloz varian Q 15Q. Di sini ada tulisan Veloz dan sama di sini juga ada sensor parkir. Lalu seperti yang tadi gue bilang di bagian depan, ya karena untuk tampilannya Veloz ini memang dia lebih ke agak mirip-mirip SUV gitu ya. Jadi di bagian bawah ini juga ada underguard. Kalau di Avanza itu kan nggak ada. Dan untuk Veloz ini dia juga sudah dilengkapi kamera parkir, ini juga jadi salah satu keunggulan Toyota Veloz, serta ada rear defogger. Nah lalu untuk bagasi sebenarnya tidak jauh berbeda seperti Toyota Avanza. Untuk kapasitasnya, konfigurasi juga sama, masih sama semua, pelipatannya juga sama. Kalau gitu sekarang kita langsung aja ke bagian dalam Toyota Veloz. Yuk. Jadi seperti ini salah satu keunggulan lain dari Toyota Veloz dan Toyota Avanza terbaru. Tadi gue belum jelasin di Toyota Avanza. Jadi untuk Toyota Veloz terbaru dan Toyota Avanza terbaru itu dia bisa menggunakan konfigurasi kursi selonjoran seperti ini. Ini cocok buat Anda yang doyan rebahan, kaum rebahan. Duduk di baris ketiga, lalu baris kedua dilipat seperti ini. Hasilnya ruang kaki sangat nyaman, sangat lapang. Wow, Anda bisa selonjoran untuk perjalanan jauh Jakarta Surabaya, ini pasti tidak pegal. Apalagi ada seat belt di sini. Terus juga jok baris ketiganya ini bisa sedikit direbahkan walaupun memang tidak rebah-rebah banget. Serta ada layar monitor di tengah sana. Juga ada pengaturan AC untuk jok baris keduanya. Ini sangat nyaman sekali untuk perjalanan jarak jauh. Sebenarnya secara desain dia masih agak mirip, tapi memang karena dia penempatannya di atas Avanza, jadi terlihat jauh lebih mewah, jauh lebih berkelas. Untuk dashboardnya sendiri, bagian atas dia masih bahan keras, masih plastik. Cuman bedanya untuk di bagian sini dia itu sudah pakai bahan kulit warna putih. Memang kulitnya juga bukan kulit yang lembut banget, masih kulit keras. Dan sini ada tulisan Veloz yang menambah kesan mewah dari mobil ini. Serta untuk head unitnya dia pakai ukuran 9 inci model floating. Ini juga desain tampilan jauh lebih mewah dibandingkan Avanza. Dia juga lebih lengkap, ada Apple CarPlay, lalu juga ada Android Auto, ada buat detail video.
ada buat Miracast, lalu ada video, audio segala macam, Bluetooth. Wow, ini lengkap sekali. Tampilannya juga menarik, desainnya, model floatingnya. Untuk isi AC-nya masih sama, desainnya seperti Avanza, cuman bedanya di sini tambahkan Accent Chrome. Turun ke bawah, pengaturan AC-nya ini dia sudah digital. Ini mirip seperti di Ryze, pengaturan AC-nya. Cuman memang sayangnya, lagi-lagi dia belum ada pengaturan arah semburan AC. Tapi dia sudah ada auto. Di bawah ada untuk indikator seatbelt reminder, ada engine start stop button. Oh ya, untuk tampilan konsol tengahnya dia juga jauh lebih menarik. Kalau di Avanza tadi kan dia bahan plastik hitam itu ya, sama seperti dashboardnya. Di sini dia pakai warna black piano yang dikombinasikan dengan warna aksen silver, dan juga di sini ada aksen chrome-nya. Jadi terlihat jauh lebih mewah, jauh lebih berkelas. Itu juga tuas transmisinya. Dan yang berbeda dan yang menarik lagi di Toyota Veloz ini, dia sudah tidak pakai rem parkir mechanical, tapi sudah electric parking brake, dan juga sudah ada auto hold. Hal lain lagi yang menarik, di sini ada wireless charging. Jadi ini mungkin bisa dibilang satu-satunya mungkin ya low MPV yang sudah ada wireless charging. Di sini juga ada laci penyimpanan tertutup, dan di dalamnya ada soket 12 volt. Serta untuk armrest sandaran tangannya dia sudah bahan kulit, walaupun memang masih keras, bukan yang lembut gitu. Di sini ada cup holder. Memang cup holdernya tidak terlalu besar, tapi sudah lebih dari cukup. Lalu di bagian setir, desain setirnya sebenarnya desainnya masih sama seperti si Avanza. Bedanya untuk Veloz ini dia dikombinasikan juga dengan black piano. Jadi ada black piano, ada bahan kulit, lalu juga ada aksen silvernya. Di sebelah kanan untuk pengaturan audio. Sementara di sebelah kiri ini untuk pengaturan si layar yang ada di layar instrumen ini. Sementara untuk desain layar instrumennya sendiri, dia ini mirip seperti di Toyota Ryze. Jadi dia bisa diganti juga tampilannya sama seperti di Toyota Ryze. Dan untuk unit yang saya review ini adalah unit yang sudah dilengkapi dengan Toyota Safety Sense. Jadi di sini juga Anda bisa melihat fitur-fiturnya. Desainnya juga sama, ini desain speedometernya bisa diatur. Pilihannya sama persis seperti Toyota Ryze. Di sebelah kanannya ini ada untuk mengaktifkan fitur TSS seperti collision mitigation. Lalu untuk door trimnya dia kombinasi warna hitam, putih, dan di sini ada seperti aksen karbon gitu, serta silver. Jadi kombinasi ini banyak banget, bahkan ada chrome juga untuk tuas di sininya. Lalu untuk pengaturan setirnya juga sama seperti di Toyota Avanza, dia sudah tilt dan teleskopik. Untuk pengaturan jok juga sama, dia sudah ada pengaturan ketinggian dan juga reclining. Untuk joknya sendiri, dia ini kombinasi antara fabric dan semi kulit atau semi sintetis. Untuk kulit itu di bagian pinggir tidak terlalu banyak, kecil banget. Di tengahnya ini full fabric. Dia kombinasi ini warna hitam ke abu-abuan dan juga warna abu-abu terang. Oh ya teman-teman, ada yang kelupaan nih gue sampein. Untuk si all new Toyota Veloz, dia ini kamera parkirnya ada kamera parkir 360, dan ini sangat baik, tampilannya jelas, detail. Bahkan untuk kamera ke arah depan dia juga ada seperti ini, tampilan arah depan, dan dia ada beberapa pilihan. Ini untuk full depan, ini untuk bagian samping. Jadi ini sangat memudahkan Anda ketika parkir. Ini untuk tampilan keseluruhannya. Dan menariknya, ketika kita misalnya selesai parkir terus kita masih mau maju, dia masih tampak tampilannya. Tampilan ini masih ada, baru dia akan hilang ketika kita pencet seperti ini. Oke, jadi meskipun kita baru keluar dari parkiran, mungkin masih jalan pelan, dia masih akan menampilkan visual dari layarnya ini. Menarik. Untuk mesinnya dia ini benar-benar baru, dia kodenya masih sama yaitu 2NRVE. Cuman bedanya kalau yang lama itu kan untuk penggerak roda belakang posisinya jadi melintang atau seperti ini ke belakang. Untuk yang baru karena dia untuk penggerak roda depan, jadi posisinya seperti ini, kodenya masih sama 2NRVE. Lalu juga untuk spesifikasinya sama yaitu 4 silinder DOHC dual VVTi, kapasitasnya 1500 cc untuk yang ini. Dia juga ada pilihan yang 1300 untuk yang Avanza. Nah, untuk yang 1500 karena mesinnya baru, tenaganya juga sedikit bertambah. Kalau yang lama itu tenaganya sekitar 103 daya kuda, di sini dia bertambah jadi 105 daya kuda pada putaran mesin 6000 rpm. Sementara untuk torsinya dia juga bertambah. Kalau sebelumnya itu 136 Nm, di sini dia jadi 137 Nm pada putaran mesin 4200 rpm. Nah, tenaga dan torsi tadi disalurkan ke dua roda depan melalui dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 percepatan dan automatic CVT. Ini juga jadi salah satu hal yang baru nih, karena kalau yang lama itu masih pakai automatic konvensional, di sini sudah pakai CVT, jadi harusnya jadi jauh lebih nyaman. Gak cuma mesin 1500-nya aja yang baru, tapi mesin 1300 dari Avanza juga ini dia baru. Kodenya masih sama, 1NRVE, cuman ya itu tadi karena penggeraknya sudah roda depan, jadi dia juga berbeda.
Tapi untuk yang di tampilan sini ini adalah masih mesin 1500 karena tidak ada mesin yang 1300-nya di sini. Untuk tenaganya 1300 juga dia bertambah. Kalau sebelumnya itu tenaganya sekitar 95 daya kuda, di yang terbaru itu jadi 97 daya kuda. Torsinya juga bertambah. Kalau sebelum itu 120 Nm, di yang terbarunya dia meningkat sedikit jadi 121 Nm. Nah, cuman bedanya untuk yang 1300 dia hanya tersedia transmisi manual di Toyota Avanza, yaitu manual 5 percepatan dengan sistem penggerak roda depan. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba nih seperti apa sih impresi berkendara mengemudikan si all new Toyota Veloz ini. Di depan ini ada area speed bump. Kita akan mencoba seperti apa bantingan suspensi dari all new Toyota Veloz. Langsung aja kita coba. Oke, kita jalan pelan. Untuk bantingan suspensinya di depan sih cukup baik. Tidak sekeras seperti sebelumnya, cuman memang tidak lembut-lembut amat, tapi jauh lebih baik. Oke, sekarang kita lanjut ke depan. Di depan ini ada area tanjakan, area menanjak. Kita akan coba salah satu fiturnya yaitu Hill Start Assist. Kita berhenti. Oke, sekarang kita jalan, kita angkat kaki DPL rem. Fitur Hill Start Assist yang bekerja, mobil berhenti dulu, diam. Nah, ini baru mundur. Sekarang kita langsung injak gas saja. Oke, kita lanjut ke area selanjutnya, yaitu area akselerasi. Kita akan mencoba akselerasi dari all new Toyota Veloz. Nah, di depan ini ada area putar balik. Kita akan lihat seperti apa radius putar dari all new Toyota Veloz. Karena dengan dimensi yang bertambah besar, apakah radius putarnya jadi berkurang atau jadi tidak baik, atau justru jadi jauh lebih baik? Kita coba aja. Oke, untuk radius putarnya secara keseluruhan dia jadi jauh lebih baik, tetap tidak terlalu besar radius putarnya. Cuman memang untuk setirnya dia perputarannya jadi lebih banyak, tapi overall dengan dimensinya bertambah besar, radius putarnya ini masih sangat baik. Masih cukup oke lah buat dipakai di jalan-jalan sempit atau di kepadatan ibu kota. Sekarang kita akan mencoba akselerasi dari mobil ini, seperti apa tenaga dari mobil ini khususnya pada putaran bawah, karena memang areanya tidak terlalu besar. Kita coba aja langsung. Oke, untuk tenaganya dengan mesin barunya memang ada sedikit peningkatan walaupun tidak signifikan. Untuk putaran bawahnya dia masih agak tidak terlalu bertenaga banget, itu agak tertahan. Tapi setelah sudah di atas 3000 rpm dia sudah oke, tenaganya sudah ngisi. Memang karena pertambahan tenaga dan torsinya ini tidak signifikan, tapi menurut saya dengan dimensinya dia bertambah besar itu sudah lebih dari cukup. Oh ya, walaupun dimensi dia bertambah besar, tapi konon katanya bobotnya ini jadi lebih enteng. Karena salah satunya tadi penggerak roda belakang juga sudah tidak ada karena dia sudah digantikan dengan penggerak roda depan. Kalau tadi kita udah coba akselerasinya, sekarang kita akan jajal seperti apa handling dari mobil ini, terutama saat diajak manuver. Di depan sudah ada area zigzag atau area slalom. Kita coba aja langsung. Kita akan rasakan seperti apa suspensinya, apakah limbung atau tidak. Oke, bicara handling atau pengendaliannya memang tidak istimewa karena tetap saja dia low MPV, tapi ini juga sudah jauh lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Secara keseluruhan improvement yang dilakukan oleh Toyota terhadap all new Veloz ini memang berasa banget. Secara pengendalian jauh lebih baik, apalagi dengan penggunaan ban yang lebih lebar, lalu juga jarak pijak yang bertambah lebar. Jadi dia untuk tapak itu jadi jauh lebih enak gitu, lebih rigid. Secara soal fitur, ini jadi salah satu hal yang dibanggakan dari all new Toyota Veloz dan all new Toyota Avanza. Karena di generasi ketiganya ini, keduanya sudah dilengkapi dengan paket fitur keselamatan lengkap dari Toyota Safety Sense. Secara garis besar, keduanya sudah dilengkapi dengan airbags. Untuk yang varian TSS, baik itu Veloz atau Avanza, dia dilengkapi dengan 6 titik airbags, sementara yang non-TSS, dia hanya dilengkapi dual SRS airbag. Lalu juga keduanya sudah dilengkapi dengan rem ABS dan ABD, serta ada Hill Start Assist, ada Vehicle Stability Control, dan untuk TSS-nya dia dilengkapi dengan Pre-Collision System, Front Departure Alert, lalu ada Lane Departure Alert, ada Pedal Miss Operation Control, serta ada Rear Cross Traffic Alert, ada Blind Spot Monitoring, ada ISOFIX, dan Immobilizer. Jadi bisa dibilang ini cukup lengkap banget fiturnya.
Jadi itu tadi first impression gue terhadap all new Toyota Avanza dan all new Toyota Veloz. Secara keseluruhan keduanya benar-benar berubah banget, berubah total jadi jauh lebih menarik. Baik itu tampilan eksterior, interior, fitur-fitur baru, serta urusan teknisnya mulai dari mesin, sistem penggerak, bahkan juga transmisi, dia berubah total. Untuk Toyota Avanza dia ada 4 varian. Yang pertama ada 1.3 manual, lalu juga ada untuk yang 1.5-nya dia ada 3, yaitu 1.5 manual, 1.5 otomatis, dan 1.5 otomatis CVT TSS. Sementara untuk Toyota Veloz, dia hanya tersedia mesin 1.500. Variannya ada 3, yang pertama ada manual, lalu yang kedua ada CVT, dan yang ketiga ada CVT TSS. Nah, cuman memang sayangnya saya belum tahu harga dari kedua mobil ini. Nanti mungkin teman-teman bisa baca artikel lengkapnya di Kumparan. Kalau gitu, gua Muhammad Iqbal pamit undur diri dulu. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan berikan komentar kalian tentang kedua mobil ini di kolom komentar, serta subscribe buat yang belum. Dan saksikan terus video otomotif lainnya di YouTube channel Kumparan. Kalau gitu, bye-bye.